Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda kasih kita satu karya klasik yang, pengaruhnya besar banget. Think and Grow Rich dari Napoleon Hill. Betul sekali. Buku legendaris ini kan hasil riset lebih dari 2 dekade ya, menganalisis 500 tokoh sukses di zamannya. Dan ini semua atas permintaan Andrew Carnegie. Iya, betul. Misinya jelas, merumuskan semacam filosofi pencapaian mereka. Jadi bukan cuma soal cari uang aja ya. Jauh lebih dalam dari itu. Ini bisa dibilang panduan filosofis soal pencapaian pribadi. Intinya itu gimana sih kekuatan pikiran kita, sesuatu yang nggak kelihatan, bisa diubah jadi hasil nyata. Hasil nyata itu bisa kekayaan atau tujuan hidup lain gitu ya. Apa saja? Kekayaan finansial, atau tujuan apapun yang Anda inginkan. Nah, untuk deep dive kita hari ini, kita fokus dulu ke 2 fondasi utamanya Hill, yang paling awal di buku itu. Oke, siap. Mari kita bongkar ini. Gimana persisnya sebuah pemikiran bisa jadi kenyataan menurut Hill? Prinsip pertama yang dia tekankan itu kan kekuatan keinginan. Iya, keinginan. Tapi kenapa harus keinginan yang kuat banget? Bukannya semua orang punya keinginan. Apa bedanya? Nah, ini dia. Hill itu sangat jelas soal ini. Pencapaian yang luar biasa itu nggak lahir dari harapan yang samar-samar. Atau sekedar pengen. Harus lebih dari itu ya? Harus. Dia sebutnya keinginan yang membara. Burning desire. Ini semacam obsesi, tapi yang terfokus, jelas, dan pasti. Obsesi ya? Ada contohnya nggak di buku? Ada, dan kuat banget. Edwin J. Barnes, dia punya satu aja keinginan membara, jadi mitra bisnisnya Thomas Edison. Oh, kisah yang itu. Dia kan modal nekat ya? Betul, nggak punya modal, koneksi nol. Malah datangnya naik kereta barang. Coba bayangin. Tapi keinginannya itu spesifik banget dan menggebu-gebu. Dia rela, ini kuncinya, rela ambil pekerjaan paling rendah di kantor Edison. Dan bertahan. Bukan cuma sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Nunggu kesempatan. Wow, bertahun-tahun ya? Iya, sampai akhirnya kesempatan emas itu muncul. Ada kaitannya sama mesin dikte Edison waktu itu. Hill bilang si Barnes ini berhasil karena dia membakar semua jembatan di belakangnya. Maksudnya gimana tuh, bakar jembatan? Artinya, dia ciptakan situasi di mana dia harus berhasil. Nggak ada jalan mundur, nggak ada rencana B. Harus menang atau ya udah binasa. Kejelasan tujuannya dan tekadnya itu kuncinya. Oke. Jadi ini bukan sekedar mimpi siang bolong ya, tapi obsesi yang terencana. Nah, Hill kan orangnya praktis banget nih. Gimana caranya dia menyarankan kita mengubah keinginan abstrak ini jadi sesuatu yang lebih konkret? Misalnya jadi uang. Tepat sekali. Dia nggak cuma ngomong konsep, tapi kasih metode. Ada 6 langkah spesifik buat menerjemahkan keinginan, jadi katakanlah nilai finansial. 6 langkah ya? Apa aja tuh? Pertama, tetapkan jumlah uang yang pasti Anda inginkan. Harus spesifik angkanya, bukan sebanyak mungkin atau sekaya-kayanya. Harus jelas nominalnya ya? Oke, terus? Kedua, tentukan dengan jelas juga apa yang bersedia Anda berikan sebagai gantinya. Ingat, nggak ada yang gratis kan? Harus ada harga yang dibayar, entah itu waktu, usaha, ide. Masuk akal. Langkah ketiga? Tetapkan tanggal pasti kapan Anda mau uang itu udah ada di tangan Anda. Deadline yang jelas. Target waktu ya? Oke. Keempat. Buat rencana yang jelas untuk mencapainya, rencana aksi. Dan yang paling penting, mulai segera bertindak. Sekarang juga. Nggak peduli Anda merasa siap atau belum, action itu penting. Jangan ditunda-tunda lah intinya ya, betul. Kelima, tuliskan keempat poin tadi. Jumlah uangnya, batas waktunya, apa yang Anda berikan, dan rencananya. Bikin jadi satu pernyataan yang ringkas dan jelas. Ditulis ya, kenapa harus ditulis? Biar konkret, biar nggak ngawang-ngawang. Nah, langkah keenam, ini yang sering dianggap intinya. Baca pernyataan tertulis Anda itu keras-keras, 2 kali sehari. 2 kali sehari. Kapan? Sekali pas baru bangun tidur, dan sekali lagi pas sebelum tidur. Dan saat membaca itu, Anda harus visualisasikan, rasakan, dan percayalah seolah-olah Anda sudah memiliki uang itu. Wah, langkah keenam ini kedengarannya kayak inti dari prosesnya ya. Kenapa tindakan membaca dan membayangkan ini krusial banget menurut Hill? Karena tujuannya itu untuk menanamkan keinginan tadi ke dalam pikiran bawah sadar Anda, sampai Anda jadi apa yang Hill sebut sadar uang atau money conscious. Sadar uang? Maksudnya gimana tuh? Bukan cuma mikirin uang terus ya.
Tapi lebih ke melatih pikiran Anda biar secara otomatis ngenalin dan bertindak atas peluang yang sejalan sama tujuan finansial Anda. Kayak nyetel radar internal gitulah. Oh, jadi pikiran bawah sadarnya ikut kerja gitu ya? Iya. Dan proses menanamkan keyakinan inilah yang langsung nyambung ke pilar kedua, keyakinan. Oke, jadi setelah keinginan membara tadi udah terbentuk, langkah berikutnya adalah keyakinan atau faith. Tapi gimana kita bisa yakin ini bukan sekedar, ya, angan-angan kosong atau positive thinking yang naif gitu? Nah, ini poin penting banget. Buat Hale, keyakinan itu bukan harapan pasif, bukan juga sesuatu yang mistis. Ini adalah state of mind, kondisi pikiran. Sesuatu yang bisa dan harus dikembangkan secara sadar. Dikembangkan. Gimana caranya? Alat utamanya, kata Hill, adalah autosugesti. Secara sengaja dan berulang-ulang, kita kasih afirmasi atau perintah positif ke pikiran bawah sadar kita. Kayak self-talk positif gitu ya? Mirip, tapi lebih terstruktur dan bertujuan. Bayangin pikiran bawah sadar itu kayak tanah subur. Dia nggak milih-milih benih. Mau ditanamin benih baik atau buruk, ya dia tumbuhin aja. Jadi apa yang dominan kita tanam, itu yang bakal tumbuh. Persis, kalau yang dominan ditanam itu keyakinan akan sukses, ya itu yang akan diwujudkan. Sebaliknya, kalau yang ditanam ketakutan akan kegagalan, ya itu juga yang akan termanifestasi. Dan Hill, lagi-lagi, kasih alat praktis buat ini kan? Ada formula kepercayaan diri, atau self-confidence formula itu ya? Benar sekali. Dia emang percaya banget sama kekuatan pengulangan yang terstruktur. Formula itu isinya serangkaian afirmasi yang dirancang buat dihafal dan diulang tiap hari. Tujuannya yaitu bangun fondasi keyakinan dari dalam secara sistematis. Jadi kita ambil kendali atas pikiran kita sendiri ya? Betul, mengambil kendali atas narasi internal kita. Tapi penting juga dicatat nih, Hill selalu menekankan keyakinan sejati itu harus didukung sama rencana dan tindakan yang persisten. Gak bisa cuma duduk diam dan berharap. Harus ada actionnya juga ya? Harus. Lihat aja contoh yang Hill pakai, Mahatma Gandhi. Dia kan gak punya kekayaan atau tentara, tapi bisa menggerakkan jutaan orang. Gimana caranya? Dengan keyakinan itu tadi. Iya, dengan menanamkan keyakinan yang gak tergoyahkan pada tujuan bersama mereka. Keyakinan itu yang kemudian memicu tindakan kolektif yang ya luar biasa dampaknya. Jadi keyakinan kalau udah nyatu sama keinginan membara, plus didukung tindakan, wah itu jadi kekuatan yang dahsyat. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan dua langkah awal yang fundamental dari berpikir dan menjadi kaya ini ya. Pertama, kita perlu kembangkan keinginan membara yang spesifik banget dan jelas tujuannya. Betul. Kedua, kita bangun dan perkuat keyakinan yang mutlak bahwa kita pasti akan mencapainya. Pakai autosugesti secara sadar buat menanamkan itu ke pikiran bawah sadar. Dan jangan lupa, dukung dengan rencana dan tindakan nyata. Tepat sekali. Itu fondasinya. Hill sendiri sering ngasih isyarat kalau ada semacam rahasia gitu ya, yang terjalin di antara prinsip-prinsip ini. Sebuah pemahaman yang katanya cuma bakal kelihatan buat mereka yang siap dan aktif mencarinya. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan reflektif buat Anda yang dengerin. Setelah kita bahas fondasi, keinginan, dan keyakinan ini, kira-kira adakah kilasan dari rahasia kesuksesan ala Hill itu yang mungkin mulai terasa lebih jelas buat Anda sekarang? Apa yang mulai terungkap? Wajah kita berubah karena waktu. Tapi dukunganmu hari ini bisa mengubah masa depan channel ini. Like, komentar, dan subscribe bukan sekadar tombol, tapi bentuk energi yang kami syukuri.